Perkenalkan, di sini nama saya Ainuna Pratiwi, asal kuliah di APID Anugerah Bintan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dalam mata kuliah Casper atau Kesehatan Reproduksi yang berjudul pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan masalah yang memerlukan perhatian khusus bagi pemerintah karena berkaitan dengan moralitas generasi bangsa. Banyak terjadi kasus pelecehan seksual di mana-mana. Aktivitas seksual anak remaja yang menyimpang sangat memprihatinkan karena telah mengarah pada tindakan kriminal dan secara hukum pidana telah menyalahi ketentuan undang-undang. Data kasus pelecehan seksual setiap tahunnya bisa kita lihat di sini. Pada anak setiap tahun terjadi peningkatan. Pada tahun 2010 ada 2046 kasus, diantaranya 42% kejahatan seksual. Pada 2011 terjadi 2426 kasus. Di situ diperkirakan 58% kejahatan seksual. Dan di tahun 2012 ada 2.637 kasus, di mana 62% kejahatan seksual. Di sini pengertian kasus pelecehan seksual sendiri adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan secara organ seksual atau seksualitas organnya korban. Beberapa kasus pelecehan seksual diabaikan dan dianggap sepele oleh pelakunya. Di sini ada beberapa kasus. Kasus pertama, saat itu Nyonya inisial DI dilarikan di rumah sakit haji akibat penyakit asam lambung yang dideritanya kambuh, serta tubuhnya lemas, sempat tak sadarkan diri. Sampai di ruang UGD, perempuan pendekar dari guru silat Pagar Nusa itu mengaku dirawat oleh perawat laki-laki. Setengah sadar, saya dibawa banyak kambuh, serta tubuhnya lemas, sempat tak sadarkan diri. Sampai di ruang UGD, perempuan pendekar dari guru silat Pagar Nusa itu mengaku dirawat oleh perawat laki-laki. Setengah sadar, saya dibawa perawat itu ke ruang pemeriksaan IGD. Setelah itu dilakukan tensi, kemudian saya merasa payudara saya disenggol dan diremas. Ujar Nyonya inisial DI usai melapor kejadian tersebut di Polres Surabaya. Nyonya DI mengaku sempat sadar saat tiba di UGD. Pada saat dugaan pelecehan seksual itu terjadi, korban tidak bisa melakukan apa-apa karena tubuhnya merasa lemas. Bahkan berteriak pun dia masih belum mampu. Waktu itu diperiksa detak nadi dan tensi, memasang tensi, dan Selepas perawat memeriksa keadaan fisiknya, perawat memeras payudara saya, ujar Nyonya DI. Tak terima pelakuan tersebut, Nyonya DI dan kerabat kuasa hukum melakukan pelaporan di sentra pelayanan kepolisian. Di sini penanganan kasus tersebut agar bisa mencari jalan keluarnya. Cara penanganannya adalah di sini rekan-rekan Nyonya DI tadi dari perguruan silat Pagar Nusa juga mendampingi saat dirinya melapor ke polisi. Dari Polrestabes sudah ditindaklanjuti dan besok akan melakukan pemeriksaan dan visum. Kata kuasa hukum DI, Denny Wijaya. Sementara itu, Kesatreskrim Polrestabes Surabaya OKBP Oki Ahadian membenarkan jika pihaknya sudah menerima laporan dari pelaku. Nanti kita akan dilanjuti. Pasti akan kita dalami dulu, kita akan cari hal ini apakah benar-benar terjadi.
pasti akan dilakukan pemanggilan melalui saksi-saksi siapa yang dilaporkan. Kita dimintai keterangan dari pelapor juga bukti-bukti yang ketat. Humas RSU Haji Surabaya Dyati Setyopurno mengaku akan memberikan sanksi tegas jika terbukti ada perbuatan asusila yang dilakukan oleh oknum perawat. Setyopurno mengaku akan memberikan sanksi tegas jika terbukti ada perbuatan asusila yang dilakukan oleh oknum perawat tersebut. Kami mempersilakan korban membawa kasus ini ke rumah hukum. Jika terbukti ada perbuatan asusila yang dilakukan oknum perawat, kami akan jatuhkan sanksi tegas. Di sini yang dapat kita ambil dari kasus pelecehan seksual, dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap peristiwa korban kekerasan seksual dan bagaimana perkembangan pasca, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. 1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah perilaku tidak menyenangkan atau kekerasan seksual pada subjek terdiri dari beberapa faktor, seperti tidak pedulinya orang-orang di sekitar sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Saran di sini dari beberapa kesimpulan hasil penelitian di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut. 1. Bagi korban, kekerasan secara fisik maupun seksual sangat tidak dibenarkan oleh siapapun. Maka peneliti menghimbau bagi kedua subjek untuk sangat berhati-hati dan selektif pada diri sendiri. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah mohon dimaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.